Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini suasana di dalam ruangan menjadi sangat sunyi karena kalimat Xiaoyan sebelumnya. Hahaha, Yezong, sejak kapan anggota klan Yemo mulai memainkan taktik besar semacam ini? Ini adalah titik pengujian menarapil. Ini bukan area pengujian klan Yemo, ucap wanita tua berpakaian abu-abu itu dengan dingin tertawa. Saat ini anggota muda klan Bai di sisinya memandangi Xiaoyan dengan mengejek. Jelas tak satu pun dari mereka percaya bahwa anak kecil ini yang tidak pernah datang ke Menarapil akan memiliki kualifikasi untuk mengikuti tes untuk lencana alkemis kelas menengah tingkat 7. Meskipun 3 orang dari klan Qiu tidak tertawa seperti klan Bai, namun mata mereka jelas menunjukkan beberapa keraguan. Tempat ini tidak akan mentolerir apapun. Apakah kau yakin ingin mengikuti tes untuk lencana kelas menengah tingkat 7? Ucap pria tua itu juga mengungkapkan keterkejutan di matanya saat dia melihat Xiaoyan. Iya, ucap Xiaoyan terus mengangguk dengan serius. Maafkan, aku akan merepotkan tetuahan. Bolehkah aku tahu langkah apa yang diperlukan untuk mengikuti tes untuk alkemis kelas menengah tingkat 7? Tanya Xiaoyan. Baiklah, karena kau bersikeras, kami akan melakukan apa yang kau katakan. Selain itu, kau bisa memanggilku dengan Diakon Han. Aku tidak layak menyandang gelar penatua, ucap Han Li. Pada saat yang sama wanita dingin dari klan Bai menatapnya dengan ejekan yang dingin. Jelas dia membenci tindakan Xiaoyan. Menurut keadaan normal, dia adalah orang yang diuji untuk tingkat tertinggi di antara mereka yang hadir. Namun situasi seperti ini berubah ketika dia telah dipatahkan oleh gangguan acak Xiaoyan. Hatinya secara alami sedikit tidak senang. Saat ini Xiaoyan hanya tersenyum menghadapi tawa wanita tertentu yang penuh penghinaan. Baiklah, karena semua orang sudah memutuskan, mari kita mulai, ucap Han Li melambaikan tangannya. Setelah itu dia menunjuk ke 4 pintu di belakangnya. Masing-masing dari 4 pintu ini memiliki kata kuno sendiri di atasnya. Mereka adalah Tian, Di, Xuan, dan Huang. Mereka yang mengambil tes untuk kelas menengah tingkat 6 harus memasuki ruang Xuan. Yang mengambil kelas tinggi harus memasuki ruang Di. Kemudian tatapan Han Li beralih ke Xiaoyan. Dia berkata, adapun kamu akan menunggu tes mereka selesai. Setelah itu, aku secara pribadi akan membawamu ke ruang Tian dan secara pribadi melakukan tes untukmu. Mendengar ini, 5 orang lainnya dari klan Bai dan Qiu kecuali Xiaoyan berpisah dan memasuki ruangan yang mewakili level mereka. Seketika tempat itu berangsur-angsur menjadi sunyi setelah 5 orang memasuki kamar. Hanya tinggal Xiaoyan sendiri. Melihat ini, jelas wanita tua dari klan Bai itu melirik Xiaoyan. Saat ini dia menghina Yezong dan Xiaoyan. Adapun orang tua dari klan Qiu di sampingnya, dia hanya sedikit mengerutkan kening tanpa berbicara. Berisik, tidak hanya anak muda dari klan Bai tidak berpendidikan tetapi bahkan yang tua juga sama, ucap Xiaoyan membuka matanya. Bajingan kecil, menurutmu kau ini siapa? Kau berani berbicara kepadaku seperti ini? Saat ini kata-kata Xiaoyan telah menyebabkan wajah wanita tua itu menjadi gelap dan dingin. Segera dia bergegas maju dengan sangat cepat. Dan kukunya yang tajam dengan kejam menusuk tenggorokan Xiaoyan seperti pisau. Mata hitam gelap Xiaoyan menatap wanita tua itu dan perlahan mengepalkan tangannya. Berhenti! Tepat ketika Daoqi di dalam tubuh Xiaoyan melonjak dan dia siap untuk menyerang, sosok manusia tiba-tiba melintas dan muncul di depannya. Ini adalah menara cabang Menarapil, bukan klan Baimu. Lebih baik kau menjaga dirimu sendiri. Mendengar ini, ekspresi wanita tua berpakaian abu-abu itu berubah saat dia melihat Han Li menghalangi di depan Xiaoyan. Tubuhnya segera bergerak dan dia mundur 2 langkah. Tatapannya tajam saat dia menatap Xiaoyan dan berkata, bajingan kecil, sebaiknya jangan biarkan aku yang tua ini menemukanmu sendirian. Jika tidak, aku tidak keberatan membiarkan klan Ye kehilangan anggota dari generasi yang lebih muda. Ketika dia selesai berbicara, mata gelap dan dingin wanita tua itu beralih ke Yezong.
Pada saat ini mata Xiaoyan tenang saat melirik wanita berpakaian abu-abu itu. Jika Hanli tidak tiba-tiba ikut campur, kemungkinan wanita tua yang penuh kebencian ini tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengatakan apapun sekarang. Pada saat ini suasana sunyi yang tidak biasa ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum pintu Suan yang tertutup rapat perlahan dibuka. 4 orang jelas perlahan keluar. Selain 1 orang yang wajahnya memerah, peti dari 3 orang lainnya memiliki lencana. Nyala api berkelok-kelok di sekitar lencana, membentuk bentuk menara. Ada 6 bintang ungu emas yang memancarkan cahaya menyilaukan di atasnya. Jika seseorang mengamati dengan cermat ke-6 bintang ungu emas ini, orang akan menemukan bahwa bintang ke-6 itu sedikit lebih redup dibandingkan dengan 5 bintang sebelumnya. Ini adalah indikasi kelas menengah. Namun jika itu adalah kelas tinggi, bintang itu akan lebih cerah. Tes tingkat menengah tingkat 6 telah selesai. 2 orang dari klan Qiu telah berhasil. Sementara 1 orang dari klan Bai telah gagal. Hanli melirik mereka berempat sebelum berbicara perlahan. Seketika senyuman muncul di wajah lelaki tua dari klan Qiu setelah mendengar ini. Sementara wanita tua berpakaian abu-abu itu mengerutkan keningnya. Dia dengan kejam melirik para pria yang gagal lulus ujian. Segera setelah kata-kata dari Hanli ini terdengar, pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka. Seorang wanita perlahan keluar dengan langkah arogan. Ada 6 bintang ungu emas cerah di atasnya dan ini adalah tingkat 6 kelas tinggi. Ujian untuk tingkat tinggi tingkat 6 sudah selesai. Klan Bai telah berhasil. Jelas pengumuman Hanli membuat senyum arogan pada wanita berpakaian putih itu lebih lebar. Segera wanita dingin itu berjalan ke samping wanita tua, matanya juga menatap Xiaoyan dengan sinis. Berikutnya adalah tes kelas menengah tingkat 7. Aku pribadi yang akan melakukan tes. Ikuti aku, ucap Hanli agak tidak berdaya saat dia melirik ke arah Xiaoyan. Segera Xiaoyan tanpa ragu mengikuti Hanli dan keduanya perlahan menghilang ke sebuah ruangan di depan banyak tatapan. Cih, aku ingin tetap tinggal dan melihat apakah bocah itu masih memiliki mulut yang buruk ketika dia gagal dalam ujian. Yezong, sepertinya kau akan kehilangan muka lagi hari ini, ucap wanita tua. Pada saat ini setengah jam lagi berlalu sebelum pintu Tian yang tertutup rapat perlahan dibuka dengan suara berdiri sedikit. Segera perhatian semua orang tertuju ke ruangan itu. Pada saat ini, Hanli sedang merajut alisnya. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah dengan pelan. Terlihat sosok Guru Xiaoyan perlahan muncul di tempat itu. Semua tatapan di dalam ruangan segera berhenti di dadanya saat dia muncul. Tempat itu saat ini masih kosong. Segera ekspresi mengejek dengan cepat melonjak di wajah wanita tua setelah dia gagal melihat lencana tingkat apapun di dada Xiaoyan. Saat ini Yezong hanya mengerutkan kening di hadapan tatapan di dalam ruangan yang dipenuhi dengan berbagai emosi. Hahaha, sampah adalah sampah. Tidak peduli bagaimana seseorang melompat, dia hanya akan menjadi badut. Klan Ye sudah tamat. Suara tawa menusuk telinga dari wanita tua bergema di dalam ruangan. Jelas dia merasa gembira akan kegagalan dari Xiaoyan. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Siapa yang memberitahumu bahwa dia gagal dalam ujian? Ucap suara Hanli telah menghentikan tawa wanita tua itu. Hahaha, dia Konhan tidak perlu memberikan wajah apapun kepada Yezong. Jika bocah ini telah lulus ujian, mengapa aku tidak bisa melihat lencana tingkat di dadanya? Segera Hanlin menggelengkan kepalanya dan berkata, dia telah berhasil lulus ujian untuk level 7 kelas menengah. Alasan mengapa aku tidak memberinya lencana tingkat adalah karena aku yang dulu merasa dia seharusnya bisa mendapatkan lencana tingkat yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, aku berdebat apakah aku harus membiarkan dia pergi ke markas Pil Tower untuk mengikuti tes lagi. Ucap suara Hanli yang tidak diragukan lagi seolah-olah sambaran petir meledak di tanah. Itu menyebabkan wajah semua orang langsung kaku. Jelas tatapan tidak percaya mereka dikumpulkan ke wajah Xiaoyan. Dia Konhan,
Kita harus melupakan soal menuju ke markas untuk diuji, ucap Xiaoyan. Seketika Han Li terkejut mendengar ini. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya saat dia mengeluarkan lencana mempesona dari cincin penyimpanannya. Setelah itu dia dengan sopan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Dia tersenyum dan berkata, "Karena kau bersikeras, kami akan melakukan apa yang kau katakan. Jika kau punya waktu, aku menyarankanmu untuk pergi ke Menara Pil untuk diuji. Aku yakin kau memiliki kemampuan itu." Melihat ini wajah Yezong dipenuhi dengan senyuman. Dia membelai janggutnya terutama saat dia melihat ekspresi menarik dari perempuan tua dan yang lainnya. Dia Konhan mengeluarkan lencana tingkat bukanlah lelucon. "Apakah kau yakin tidak ada yang salah dengan tes ini?" ucap wanita tua. Apakah kau meragukan bahwa aku yang dulu telah merusaknya?" ucap Han Lin dengan tatapan yang dingin. Mendengar kata-kata ini, wanita tua langsung tersenyum kecut. Segera dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, akhirnya wanita tua itu tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Tunggu, ketika wanita tua berpakaian abu-abu baru saja berbalik, suara samar tiba-tiba terdengar. Segera langkah kakinya berhenti saat dia berbalik. "Nak, apakah kau berniat mencegahku?" ucap wanita tua. "Kau baru saja mengatakan bahwa aku adalah sampah, bukan?" Senyum tipis terlihat di wajah Xiaoyan saat dia melihat wanita tua berpakaian abu-abu itu. Dia dengan lembut bertanya. Mendengar ini wanita tua berpakaian abu-abu menyipitkan matanya. Segera kaki Xiaoyan melangkah ke depan dan suara guntur yang teredam mulai muncul. Pada saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Melihat ini wajah wanita tua itu berubah. Dia membalik lengan bajunya dan dauki yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Matanya yang gelap dan tajam menyapu sekelilingnya. Saat ini suara rendah dan dalam dari angin kencang muncul dari belakang wanita tua berpakaian abu-abu itu tepat saat tubuhnya ditarik ke belakang. Wajahnya menjadi dingin saat dia berbalik dan melemparkan pukulan ke depan. Kekuatan besar jelas bertahan di atas tinjunya, menyebabkan gelombang riak terbentuk di angkasa. Tinju dari wanita tua baru saja terlempar saat ruang di depannya berfluktuasi. Pukulan sederhana menembus ruang dan dengan kejam bertabrakan dengan tinjunya. Wajah wanita tua berpakaian abu-abu menjadi pucat hampir seketika setelah kedua tinjunya bertabrakan. Keterkejutan muncul di wajahnya, segera seteguk darah segar dimuntahkan. Melihat ini, semua orang di ruangan itu mengungkapkan wajah tercengang. Mereka dengan jelas memahami kekuatan wanita tua berpakaian abu-abu ini. Dia memiliki kekuatan Daozong, namun dia bahkan tidak dapat memblokir satu pukulan dari Xiaoyan. Kau pikir kau siapa? Kau berani mengucapkan kata sampah di depanku? Kau sungguh naif, ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Pada saat ini semua orang di ruang pemeriksaan memandang wanita tua yang bahkan tidak dapat bertahan untuk satu pertukaran melawan Xiaoyan. Wajah Han Li hanya tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. "Dia Konhan, aku minta maaf untuk bertarung di tempat ini." Mata Xiaoyan dengan acuh tak acuh menatap wanita tua berpakaian abu-abu yang telah pingsan di tanah. Han Li menghela nafas. Sesaat kemudian, dia hanya bisa melambaikan tangannya dan berkata, dia dianggap telah menuai apa yang dia tabur sehubungan dengan masalah ini. Namun seranganmu sedikit terlalu kejam. Lupakan Baiwei, bawa orang-orangmu dan pergi. Wanita berpakaian putih dan dingin itu mengatupkan gigi peraknya saat mendengar ini. Segera mereka mengangkat wanita tua yang terbaring tak sadarkan diri di tanah setelah memuntahkan seteguk darah. Setelah itu, mereka meninggalkan ruangan pemeriksaan ini dengan cara yang agak menyedihkan. Adapun 3 orang dari klan Qiu di samping juga tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Kau anak kecil, meskipun aku merasa senang, namun klan Bai pasti tidak akan membiarkan masalah ini. Ucap Yezong hanya menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, jika klan Bai ingin menemukan masalah denganku, aku harus menemani mereka, jawab Xiaoyan. Hahaha,
Sepertinya klan Ye sangat percaya diri untuk lulus ujian kali ini. Yezong, selamat, ucap Han Li perlahan melangkah maju, menangkupkan tangannya ke Yezong dan mengucapkan selamat sambil tersenyum. Dari apa yang aku ketahui, orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan Bai adalah seorang pemuda bernama Bai Ying. Orang ini bahkan belum berusia 20 tahun tetapi dia sudah mencapai tingkat kelas menengah tingkat 7. Apalagi dia bertahan di level ini selama 3 tahun. Jika klan Bai mengirimnya, kemungkinan klan Yemo akan kesulitan untuk masuk 3 besar. Bai Ying, aku pernah mendengar tentang orang ini. Bahkan Cao dan dari klan Cao tidak bisa dibandingkan dengannya. Masalah hari ini telah benar-benar menyinggung klan Bai. Selain itu, mereka telah menyinggung klan Cao beberapa waktu sebelumnya. Oleh karena itu kedua klan ini pasti akan mengirimkan beberapa pesaing yang merepotkan untuk menghalangi klannya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan dan Yezong akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada Han Li. Keduanya secara acak menjelajahi wilayah luar kota pil suci. Dengan waktu pengumpulan pil yang mendekat, kerumunan di kota pil suci juga menjadi mengerikan. Tuan Xiaoyan, jika kau ingin mencari harta karun, pameran dagang alkemis akan diadakan keesokan harinya. Hal-hal di sana jelas luar biasa. Jika kau beruntung, kau mungkin bisa mendapatkan harta tak terduga. Xiaoyan mengangguk setelah mendengar kata-kata Yezong. Singkat cerita, malam secara bertahap menyebar ke seluruh langit dan sekali lagi menutupi kota pil suci. Xiaoyan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di halaman yang tenang. Tubuhnya seperti patung saat dia berdiri di bawah langit berbintang luas tak berujung. Selama 1 jam atau lebih sebelum Xiaoyan akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat. Sial, aku tidak bisa memasuki kondisi seperti kemarin malam kali ini. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan kesempatan, ucap Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Dia telah berpikir bahwa jika dia bisa memasuki kondisi itu beberapa kali lagi, dia akan dapat meningkatkan kepadatan aura spiritual di dalam jiwanya. Dan jiwanya mungkin dapat maju ke yang disebut kondisi jiwa di beberapa titik. Pada saat itu, memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7 tidak lagi menimbulkan banyak masalah bagi Xiaoyan. Waktu berlalu. Keesokan paginya, Xiaoyan keluar dari kamar. Pada saat ini Yezong, dokter pri kecil Tianhuo Zunze dan Xinlan sudah berdiri di luar. Hahaha, apakah Tuan Xiaoyan sudah siap? Ucap Yezong. Ayo pergi dan lihat betapa hebatnya pameran dagang alkemis kota pil suci ini, ucap Xiaoyan. Setelah itu mereka berjalan ke arah pameran perdagangan alkemis yang disebutkan oleh Yezong. Pada saat ini dokter pri kecil dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Pameran perdagangan alkemis kota pil suci jelas memiliki reputasi besar di wilayah ini. Pameran dagang alkemis. Pada saat ini Xiaoyan berdiri di depan sebuah bangunan yang menempati ruang yang luas saat dia melihat plakat kayu berwarna hijau pucat. Saat ini bagian depan pameran dagang ini dipenuhi banyak orang berjubah alkemis. Apakah ini tempatnya? Ucap Xiaoyan melihat pameran perdagangan yang besar. Dia menoleh dan meminta Yezong ke sisinya. Tepat sekali, ucap Yezong menyeringai dan mengangguk. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke pintu depan pameran perdagangan. Ketika penjaga yang dingin dan tampak tegas hendak menghentikannya, Xiaoyan segera mengambil lencana alkemis tingkat 7 dan memakainya. Seketika penjaga yang tampak galak itu perlahan mundur dan langsung membungkuk padanya. Menurut aturan pameran perdagangan alkemis ini, alkemis tingkat 7 ke atas diizinkan membawa beberapa temannya. Karenanya Xinlan dan yang lainnya tidak dihentikan. Sebaliknya mereka diizinkan untuk mengikuti Xiaoyan melalui pintu depan yang luas. Pada saat ini sebuah aula yang sangat luas muncul di depannya. Hahaha, pameran dagang alkemis ini juga dibagi menjadi beberapa wilayah dengan tingkatan berbeda. Ini hanyalah wilayah kelas 3. Wilayah kelas 2 berada di lantai 2. Sedangkan wilayah kelas 1 adalah salah satu lantai teratas. Namun ada syarat yang harus dipenuhi untuk memasuki area di atas.
Ucap Yezong tertawa di belakang Xiaoyan. Seseorang harus mencapai level alkemis tingkat 6 untuk memasuki lantai 2. Sementara seseorang harus paling tidak mencapai tingkat ke-7 atau menjadi kelas Daozun untuk memasuki lantai ketiga. Xiaoyan perlahan mengangguk dan tersenyum sambil berkata, "Mari kita lihat sekeliling dan lihat apakah kita dapat menemukan sesuatu." Setelah berbicara, Xiaoyan memimpin dan berjalan ke aula besar dengan penuh minat. Setelah itu matanya mulai menyapu pedagang di sekitarnya dengan maksud untuk menemukan hal-hal yang dia butuhkan. Setelah berputar selama hampir 1 jam, Xiaoyan terkejut karena barang-barang yang ada di tempat ini jelas sangat mengejutkan. "Tuan Xiaoyan, jika kau ingin benar-benar mencari harta karun, kau harus pergi ke lantai 2 atau 3. Pada saat ini setelah mendengar kata-kata Yezong, segera mereka langsung pergi ke lantai 2. Saat ini kebisingan berkurang secara signifikan setelah mereka sampai ke lantai 2. Ukuran lantai 2 juga cukup besar. Kristal cerah menutupi lantai memberikan permukaan yang halus seperti cermin. Jumlah orang di lantai 2 jauh lebih sedikit daripada lantai di bawah. Terlihat dari semua mereka diam-diam melihat barang-barang yang menarik perhatian mereka. Sebelum dengan lembut mendiskusikan pembayaran dengan pedagang. Pada saat ini, mata Xiaoyan perlahan menyapu platform kristal ini. Lama kemudian dia akhirnya berhenti berjalan. Matanya berhenti di kotak giok di platform di depannya. Saat ini buah oval berwarna merah darah tergeletak di dalam kotak giok. Aura darah merembes darinya menyebabkannya memancarkan gelombang kekuatan hidup. Buah iblis esensi darah adalah bahan obat yang sangat langka. Buah iblis yang menyerap darah esensi. Buah ini bersembunyi di bawah tanah dan menyerap kekuatan kehidupan di dalam darah esensi sebelum akhirnya berubah menjadi bentuk buah. Buah iblis darah esensi adalah bahan utama dalam menyempurnakan pil sekering darah tumbuh tulang. Pil sekering darah tumbuh tulang ini adalah pil obat yang ingin disempurnakan Xiaoyan di pengumpulan pil ini. Pil sekering darah tumbuh tulang ini sangat sulit untuk disaring. Selain itu, bahan obat yang dibutuhkannya juga sangat langka. Peluang seseorang berhasil memurnikannya jelas sangat rendah. Tentu saja Xiaoyan ingin menyempurnakannya karena dia akan menyelamatkan gurunya Yalau. Ketika dia memurnikan tubuh untuk gurunya, dia akan membutuhkan pil sekering darah tumbuh tulang. Yalau bukanlah Tian Huozunze. Xiaoyan akan mengerahkan semua usahanya dengan segala cara untuk memperbaiki tubuhnya. Hanya pil sekering darah tumbuh tulang yang memungkinkan tubuh menjadi sempurna. Memurnikan pil sekering darah tumbuh tulang akan membutuhkan 3 bahan utama. Mereka adalah buah iblis esensi darah anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan ginseng tulang salju. Ketiga jenis bahan ini perlu disiapkan semuanya. Sampai sekarang, Xiaoyan hanya menemukan buah iblis esensi darah di depannya. Dia belum mendapatkan 2 bahan lainnya. Pada saat ini, mata Xiaoyan menyapu buah merah darah di dalam kotak giok. Tiba-tiba matanya beralih ke penjual di balik platform batu. "Tuan ini, apakah ada sesuatu yang menarik perhatianmu?" Hati lelaki tua berjubah merah itu tercengang saat melihat lencana di dada Xiaoyan. Setelah itu dia menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan senyum hormat. "Bagaimana Tuan ingin menukar benda ini?" Ucap Xiaoyan tidak menunda lebih lama lagi. Dia menunjuk ke buah iblis esensi darah dan bertanya sambil menyeringai. "Hahaha, ini adalah buah iblis esensi darah. Sepertinya Tuan harus menyadari kelangkaan buah iblis esensi darah ini. Seseorang akan menggunakannya saat memurnikan beberapa pil obat tingkat tinggi 7. Ucap pria tua berjubah merah itu tersenyum. Dia membelai janggutnya dan berkata lagi, "Aku yang dulu ingin menggunakan buah iblis esensi darah ini untuk ditukar dengan formula obat kelas menengah tingkat 7 yang belum pernah aku latih sebelumnya." Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan langsung mengangkat alisnya. Dia sedikit tertawa. "Kau benar-benar tahu bagaimana cara bercanda. Buah iblis esensi darah ini mungkin memang langka. Tetapi formula obat kelas menengah tingkat 7 adalah barang yang tidak ternilai harganya. Siapa yang akan mengambil satu dan menukarnya denganmu?
Meskipun Xiaoyan memiliki banyak formula obat tingkat tinggi yang ditinggalkan oleh Yalao, itu tidak berarti dia bisa tanpa rasa takut dan menghabiskannya secara acak. Buah iblis esensi darah memang berharga, tapi itu jauh dari bisa menandingi formula obat kelas menengah tingkat 7. Pada saat ini Xiaoyan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat pria tua berjubah merah itu menolak untuk menurunkan harganya. Segera dia berbalik dan menginstruksikan sesuatu pada Xinlan. Xinlan, pertama-tama kami akan menuju ke lantai atas dan melihat-lihat. Kau tidak bisa pergi ke sana, jadi kau harus tetap di sini. Temukan tempat dan katakan bahwa kau ingin membeli buah iblis esensi darah, anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan ginseng tulang salju. Kondisi untuk membeli mereka adalah pil obat kelas 7 tingkat menengah yang sangat halus. Pada saat ini Xinlan mengangguk ketika dia mendengar kata-katanya. Setelah menugaskan tugas ini padanya, Xiaoyan menoleh ke pria tua berjubah merah saat dia berkata dengan samar, "Ini adalah harga yang aku tukarkan dengan buah iblis esensi darah. Terserah Tuan apakah kau ingin menukarnya atau tidak. Jika kau sudah memikirkannya dengan matang, kau bisa pergi dan mencarinya." Xiaoyan mengabaikan ekspresi cemberut pria tua itu setelah berbicara. Dia berbalik dan langsung berjalan ke lantai atas. Pada saat ini ketika Xiaoyan ingin melangkah ke lantai atas, terlihat ada dua pria tua berdiri di pintu masuk ke tangga yang menuju ke lantai atas. Kedua orang ini memasang wajah yang penuh dengan senyuman ramah. Namun jubah di tubuh mereka menandakan bahwa mereka adalah orang-orang dari pameran dagang. Tak satupun dari mereka yang mengenakan lencana alkemis di dada mereka. Kedua pria tua ini awalnya terkejut saat melihat kelompok Xiaoyan berjalan mendekat. Mata mereka dengan cepat melintasi lencana di dada Xiaoyan. Lencana tingkat 7 yang cerah menyebabkan kejutan berkedip di mata mereka. Sangat jarang menemukan alkemis muda tingkat 7. Hahaha, tamu penting, apakah Tuan berencana untuk pergi ke lantai atas? Xiaoyan menyeringai menangkupkan kedua tangannya dan mengangguk. Beberapa dari kalian tampak sangat asik. Seharusnya ini pertama kalinya kalian datang ke pameran dagang alkemis ini, bukan? Ucap tetua berjubah kuning bertanya sambil tersenyum. Mengapa? Mungkinkah seseorang harus menjadi orang biasa untuk naik? Ucap Xiaoyan mengangkat alisnya dan bertanya. Tuan benar-benar tahu bagaimana cara bercanda. Aku yang dulu hanya mengajukan pertanyaan acak. Silahkan ikuti aku jika Tuan ingin menuju ke lantai atas. Ucap orang tua berjubah kuning itu buru-buru menggelengkan kepalanya setelah mendengar jawabannya. Setelah berbicara, dia berjalan ke depan dan kelompok Xiaoyan perlahan mengikuti di belakangnya. Pada saat ini lantai atas pameran perdagangan alkemis yang legendaris tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan dua lantai di bawahnya. Jelas hanya ada sedikit orang di lantai atas ini, yang ditutupi batu giok yang hangat. Sekilas hanya ada beberapa lusinan orang. Namun Xiaoyan mengerti bahwa lusinan orang ini adalah ahli sejati atau Grandmaster alkemis yang bisa menimbulkan keributan di dunia luar. Munculnya kelompok Xiaoyan secara alami menarik perhatian beberapa orang di lantai atas. Segera beberapa tatapan beralih ke mereka. Beberapa kejutan melintas di mata mereka ketika mereka melihat lencana di dada Xiaoyan. Seorang alkemis kelas 7 menengah muda dan dua elit Daozun. Jelas barisan ini cukup kuat. Dari faksi kaya mana mereka berasal. Meskipun orang-orang ini merasa penasaran di hati mereka, mereka semua memahami aturan tempat ini. Oleh karena itu secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk mencoba bertanya dengan bodoh. Ini dianggap tabu di tempat seperti itu. Tuan, kau bisa memberitahu aku jika ada yang Tuan butuhkan. Aku mungkin bisa memberi Tuan beberapa informasi. Ucap tetua berjubah kuning berbicara dengan senyuman. Xiaoyan merenung sejenak setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk dan menjawab, aku butuh 2 jenis bahan obat. Anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan ginseng tulang salju. Anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun ginseng tulang salju. Tetua berjubah kuning itu menggumamkan kata-kata di mulutnya.
Dia berpikir sejenak dan berkata, semuanya adalah bahan obat yang sangat langka. Mereka mungkin digunakan untuk memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Aku tidak mempunyai informasi apapun tentang tanaman spiritual hijau berusia 10.000 tahun. Tetapi untuk ginseng tulang salju ini, harus dikatakan bahwa keberuntungan Tuan sangat baik. Ada ginseng tulang salju di antara barang-barang yang diperdagangkan di lantai ini. Oh, pada saat ini mata Xiaoyan berbinar, tidak disangka bahwa penyelidikan acak telah memungkinkannya mendapatkan informasi tentang ginseng tulang salju. Ikuti aku, ucap pria tua berjubah kuning itu menyeringai. Setelah itu mereka akhirnya berhenti di sudut di utara lantai atas. Ada platform batu giok yang ditempatkan di tempat ini. Udara dingin yang menggulung naik dari platform sebelum menyebar menyebabkan suhu area sekitarnya menurun. Ada beberapa bahan obat, gulungan pil obat dan lain-lain yang jarang ditampilkan di platform giok. Dari kelihatannya, semuanya tampak seperti barang yang luar biasa. Ada cukup banyak orang berkumpul di sekitar platform batu giok. Mata Xiaoyan melihat platform batu giok dan berhenti ke tubuh lelaki tua berambut abu-abu di belakangnya. Hahaha, Yan tua, bisnismu cukup bagus hari ini bukan? Ucap pria tua berjubah kuning itu. Bagus? Orang-orang ini hanya melihat, tetapi mereka tidak membeli. Mereka bahkan mengatakan bahwa barang-barang ini terlalu mahal. Jika mereka pikir itu terlalu mahal, mereka bisa pergi ke lantai bawah untuk berbelanja. Ucap orang tua yang ceroboh itu memutar matanya. Xiaoyan dikejutkan oleh sikap lelaki tua yang ceroboh ini. Saat ini tatapannya menyapu dada pihak lain. Ada juga lencana tingkat 7 di sana. Namun itu adalah lencana tingkat tinggi tingkat 7. Jelas pihak lain adalah alkemis kelas 7 tingkat tinggi. Tuan, ini adalah ginseng tulang salju yang kau butuhkan. Namun barang-barang yang dijual Yan tua ini semuanya cukup mahal. Oleh karena itu, kau harus siap secara mental. Ucap pria tua berjubah kuning itu mengarahkan jarinya ke platform batu giok di mana udara dingin bertahan. Ada kotak giok di sana. Di dalam kotak giok tergeletak ginseng seputih salju seperti tulang. Tatapan Xiaoyan terfokus pada ginseng seputih salju itu dan dia perlahan mengangguk. Dari penampakan cahaya yang terbentuk di atas ginseng, seharusnya itu benar ginseng tulang salju. Tidak perlu melihat, tidak ada barang palsu di sini. Apakah kau ingin membelinya? Ucap orang tua yang ceroboh itu melirik Xiaoyan. Tatapannya berhenti sedikit lebih lama pada lencana di dadanya. Jika kau ingin mendapatkan ginseng tulang salju, harganya adalah pil obat tingkat tinggi tingkat 7. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar ini. Pil obat tingkat tinggi tingkat 7 orang. Pil obat tingkat tinggi tingkat 7. Orang ini mampu mengucapkan kata-kata seperti itu. Tuan tua ini, ginseng tulang salju mungkin berharga. Tetapi pil obat yang dapat digunakan untuk memperbaiki hanya pil tingkat 7 tingkat tinggi. Selain itu adalah persyaratannya bertindak selaras dengan bahan obat langka lainnya. Bukankah sedikit berlebihan untuk mencari harga ini hanya untuk ginseng tulang salju milikmu ini? Ucap Xiaoyan sedikit tersenyum dan bertanya. Nak, kau benar-benar menguasai kata-kata. Namun kata-katamu masuk akal. Aku yang dulu akan mundur satu langkah kelas menengah tingkat 7. Namun persyaratannya adalah kau harus mengambil pil obat yang aku inginkan. Ucap orang tua ceroboh itu tertawa. Setelah itu dia mengubah nadanya. Jelas apa yang disebut pil tingkat tinggi 7 yang dia mulai dengan sengaja mencoba menipu orang lain. Xiaoyan hanya mengangguk setelah mendengar kata-kata ini. Menggunakan pil obat kelas menengah tingkat 7 untuk ditukar dengan bahan adalah kondisi yang bisa dia terima. Tentu saja meski bisa menerima syarat itu, Xiaoyan tidak langsung menyetujui syaratnya. Matanya perlahan menyapu platform giok. Meskipun orang tua ceroboh ini tetap berpenampilan buruk, harus dikatakan bahwa barang yang dia jual adalah barang berkualitas tinggi. Segera beberapa bahan obat langka lainnya yang ditampilkan menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar merasa sedikit tidak bisa berkata-kata.
Jelas harga bahan obat ini kemungkinan besar tidak lebih rendah dari ginseng tulang salju. Tepat ketika dia hendak menarik pandangannya, dia tiba-tiba berhenti. Dia menatap sudut platform giok. Ada pelat tembaga berwarna kuning samar di tempat itu. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, dia akan dapat melihat beberapa gambar yang samar dan unik di atasnya. Pada saat ini mata Xiaoyan berhenti di piring tembaga ini. Setelah dia mengamati dengan cermat, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat apapun yang menonjol di pelat tembaga ini. Xiaoyan, jika memungkinkan, cobalah untuk mendapatkan pelat tembaga itu. Aku pernah melihat gambar itu sekali. Itu adalah sesuatu yang hanya muncul di zaman kuno. Meskipun aku tidak tahu persis penggunaannya, apapun yang berhubungan dengan zaman kuno biasanya tidak sederhana. Sementara Xiaoyan merasa tidak yakin, suara Tian Huazunze tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Ini sebenarnya adalah item dari zaman kuno. Hati Xiaoyan merasakan ketidakpercayaan saat dia membalik piring tembaga ini. Meskipun Xiaoyan merasakan ketidakpercayaan di dalam hatinya, wajahnya jelas tampak sangat tenang. Pada saat ini orang tua itu hanya memutar matanya ke wajah Xiaoyan. Namun dia tidak mengatakan apapun. Berhenti membuang waktu. Nilai pelat tembaga ini lebih mahal dari ginseng tulang salju. Lagi pula, tidak ada tawar-menawar. Ucap penjual itu. Apakah ada yang unik dari pelat tembaga ini? Itu bahkan lebih berharga dari ginseng tulang salju, tanya Xiaoyan. Aku tidak tahu. Ucap orang tua itu yang membuat Xiaoyan tercengang. Xiaoyan tersenyum pahit, jelas orang tua ini benar-benar aneh. Meskipun aku tidak tahu apa gunanya pelat tembaga ini, namun ini adalah barang dari zaman kuno, ucap Xiaoyan. Seketika banyak mata yang terkejut mengunci pelat tembaga di tangan Xiaoyan. Hahaha, bolehkah aku tahu berapa umur tuan yang sangat yakin bahwa hal ini terkait dengan zaman kuno? Hati Xiaoyan menegang tetapi wajahnya masih tersenyum. Dia dengan lembut meletakkan pelat tembaga ke bawah, mengalihkan pandangannya ke pria tua yang ceroboh itu dan bertanya sambil tersenyum. Ya, gambar di atasnya adalah sesuatu yang pernah aku lihat di beberapa buku kuno. Namun aku tidak tahu tentang penggunaannya. Jika aku tahu, aku tidak akan menjualnya, ucap orang tua yang ceroboh itu memutar matanya dan menjawab. Setelah tertawa pahit, Xiaoyan bertanya, dengan apa tuan tua ingin menukar piring tembaga ini? Formula obat tingkat tinggi tingkat 7, ucap orang tua itu tertawa. Sangat jarang ada seseorang yang tertarik dengan hal ini. Xiaoyan tertawa getir sekali lagi setelah mendengar apa yang dia inginkan. Dia menggelengkan kepalanya melihat ke pelat tembaga dan berkata, itu terlalu mahal. Lupakan, aku akan menukar ginseng tulang salju, ucap Xiaoyan menghela nafas. Segera dia mengambil botol giok dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut meletakkannya di atas platform batu giok. Dia berkata, Pak Tua, ini adalah pil jantung elemental, kelas menengah tingkat 7. Jika kau mengkonsumsinya saat memurnikan pil, itu akan membantu menstabilkan pikiranmu. Karenanya ini akan meningkatkan peluang berhasil memurnikan pil. Kau tidak akan rugi jika aku menggunakan ini untuk menukar ginseng tulang salju, bukan? Pil jantung elemental dianggap sebagai pil obat pembantu yang cukup baik. Ini sangat efektif untuk seorang alkemis. Seperti yang diharapkan, kejutan melonjak di wajah lelaki tua itu. Dia dengan cepat mengambil botol giok dan menuangkan pil obat putih pucat ke dalamnya. Setelah itu dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendus dengan sekuat tenaga. Ini memang pil jantung elemental. Mata lelaki tua itu segera menjadi cerah setelah memeriksanya dengan cermat. Hahaha, itu bukan hal yang buruk. Nak, kau sangat murah hati. Aku memiliki kesan yang baik tentangmu, ucap pria tua yang ceroboh itu tersenyum saat berbicara. Segera dia memasukkan pil obat ke cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga mengambil kotak giok dengan ginseng tulang salju di dalamnya dan meletakkannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu dia berbalik dengan niat untuk pergi.
"Hei, tunggu!" teriak orang tua itu. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi saat melihat Xiaoyan akan pergi. "Mengapa?" ucap Xiaoyan menoleh dan menatap lelaki tua itu dengan sikap yang agak ragu-ragu. "Hahaha, anak kecil, apa kau tidak ingin piring tembaga ini? Aku bersumpah padamu bahwa itu pasti barang dari zaman kuno," ucap orang tua itu menunjuk ke pelat tembaga di platform batu giok saat dia berbicara dengan sangat antusias. Xiaoyan melirik pelat tembaga yang diam-diam tergeletak di platform batu giok dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak mampu menukarnya. Tidak ada yang mau mengambil formula obat tingkat tinggi tingkat 7 untuk itu. Hahaha, lupakan. Aku akan menurunkan harganya. Aku tidak ingin formula kelas 7 tingkat tinggi. Selama kau menukarkan formula obat dari pil jantung elemental dengan itu, aku akan memberikannya kepadamu." Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-katanya. Formula obat untuk pil jantung elemental mungkin tidak sama berharganya dengan pil obat tingkat tinggi tingkat 7, tetapi itu juga sangat berharga. Menggunakannya untuk menukar pelat tembaga, ini masih agak mahal. "Xiaoyan, tukarkan itu. Sepertinya kau tidak akan rugi. Benda itu memang sesuatu dari zaman kuno. Hanya saja orang tua ini tidak tahu bagaimana membukanya," ucap suara rendah Tianhua Zunze sekali lagi terdengar di telinga Xiaoyan saat dia ragu-ragu. Pada saat ini orang tua itu juga mengira Xiaoyan sedikit tidak mau ketika dia melihatnya tetap terdiam. Dia segera mengatupkan giginya dan mengeluarkan kotak giok lain dari cincin penyimpanannya. Terlihat di dalam kotak giok adalah ginseng tulang salju lainnya. Selain itu, warna ginseng tulang salju ini tampak lebih baik dari yang dibeli Xiaoyan sebelumnya. Karena kau membutuhkan ginseng tulang salju, kemungkinan besar kau berniat menggunakannya untuk memperbaiki pil obat. Jika kau memberikan formula obat untuk pil jantung elemental kepadaku, aku akan menambahkan ginseng tulang salju di atas piring tembaga ini. Melihat ini segera senyuman muncul di wajah Xiaoyan. Dia langsung mengangguk. Segera Xiaoyan membalikkan tangannya, sebuah gulungan berwarna putih muncul di dalamnya. Setelah itu dia melemparkan gulungan itu ke lelaki tua itu. Setelah itu, dia juga ingin menyimpan ginseng tulang salju dengan kualitas yang lebih baik ke dalam cincin penyimpanannya. Namun tepat ketika dia mengulurkan tangannya untuk meraih pelat tembaga, tiba-tiba kipas ungu logam muncul tepat saat tangan Xiaoyan hendak menyentuh pelat tembaga. Selanjutnya itu dengan cepat menekan pelat tembaga seperti sambaran petir saat suara yang jelas dipancarkan. Pada saat yang sama, tawa samar juga perlahan ditransmisikan. "Hahaha, teman ini, piring tembaga ini juga menarik perhatianku. Maukah kau menyerahkannya padaku?" Segera senyum di wajah Xiaoyan perlahan ditarik saat kipas berwarna ungu itu telah muncul. Rasa dingin melonjak di dalam matanya yang hitam pekat. Pada saat ini mata Xiaoyan berhenti di kipas logam berwarna ungu. Setelah itu dia perlahan menoleh. Terlihat ada seorang pria muda berpakaian putih dengan senyuman hangat di belakang kipas angin. 3 orang tua berdiri dekat di belakang pemuda berpakaian putih ini. Kedua pria tua di belakangnya memiliki aura seharusnya mencapai bintang 8 Daozong. Di sisi lain, tetua yang berdiri di depan telah mencapai level Daozun. "Hahaha, teman ini, aku bisa membayarmu 2 kali lipat dari harga yang telah kau berikan. Namun bisakah kau memberikan pelat tembaga ini kepadaku?" ucap pemuda itu tersenyum pada Xiaoyan. Jelas dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan melepaskannya. Tidak. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia meringkuk kedua jarinya dan dengan lembut menjentikan ke kipas berwarna ungu itu dengan cara seperti kilat. Kekuatan tersembunyi tiba-tiba meletus dan mengguncang kipas sampai bergeser ke samping. Setelah itu tangan Xiaoyan bergerak seperti kilat dan meraih pelat tembaga itu. Jelas serangan mendadak Xiaoyan menyebabkan mata pemuda itu berubah sedikit kedinginan. Pada saat ini, serangan balik pemuda itu tidak lambat. Jarinya menjentikan kipas dengan suara hembusan kipas itu terbuka. Permukaan potongan kipas di tangan Xiaoyan seperti bilah. Aura tajam itu memotong ruang itu sendiri sampai berbentuk garis retakan kecil.
Namun saat ini ekspresi Xiaoyan tidak berubah karena pembalasan kejam pemuda itu. Xiaoyan menjentikan jarinya ke piring tembaga dan tiba-tiba menyapunya kembali. Sebelum pemuda itu bisa menariknya kembali, kaki terbang yang dipenuhi kekuatan terayun ke arah wajah pria berpakaian putih itu seperti kaki antelop yang menggantung. Wajah pemuda berpakaian putih itu sedikit tenggelam saat melihat ayunan kaki Xiaoyan. "Bocah, kau sungguh lancang," teriak kedua tetua bintang 8 Daozong. Namun tepat ketika mereka berdua baru saja akan menyerang, seketika dokter peri kecil dan Tian Huozunze perlahan muncul di depan Xiaoyan. Dokter peri kecil tertawa terbahak-bahak. Dia menjentikan jarinya dan 2 gumpalan uap keabu-abuan meluncur keluar. "Hati-hati!" teriak penatua Daozun yang tidak ikut campur sebelumnya. Jelas ekspresinya berubah saat melihat gumpalan uap keabu-abuan yang tampak biasa ini. Kedua tangannya terkepal dan itu langsung memblokir 2 gumpalan uap keabu-abuan. "Mengapa? Apakah kau berniat untuk merebutnya dengan paksa?" ucap dokter peri kecil bertanya dengan samar. Dia melirik pria muda dan kelompoknya. Mata pemuda berpakaian putih itu tenggelam saat dia melihat ke arah dokter peri kecil dan Tian Huozunze. Namun dia tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada Xiaoyan, "Aku Chen Xian dari Sekte Suan yang mendalam. Bolehkah aku tahu namamu?" "Sekte Suan yang mendalam?" Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan saat mendengar nama ini. Saat ini dia memiliki pemahaman tentang faksi di wilayah dataran tengah. Yang disebut Sekte Suan yang mendalam ini memiliki reputasi yang kuat. Itu tidak kalah sedikit dengan lembah sungai es. Selain itu, bahkan memiliki jejak melampaui lembah sungai es karena di balik Sekte Suan yang mendalam ini adalah Sekte Langit yang mendalam yang terkenal. Salah satu dari 2 sekte terkenal di benua itu. Faksi di seluruh wilayah dataran tengah sangat kompleks. Yang disebut 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion. Tidak dapat sepenuhnya mencangkup semua faksi di dataran tengah. Aku hanyalah orang yang tidak dikenal dari generasi muda. Tidak perlu bagimu untuk memperhatikan. Aku yang pertama menemukan pelat tembaga ini. Dan aku tidak memiliki niat untuk menjualnya untuk saat ini. Meskipun Xiaoyan tahu bahwa Sekte Suan yang mendalam ini bukan orang biasa, namun Xiaoyan tidak akan menyerahkan pelat tembaga ini ke pihak lain karena itu. Mendengar ini, Chen Xian tetap memberi penawaran 2 kali lipat kepada penjual itu. Seketika rasa dingin melintas di mata Xiaoyan di hadapan kata-kata Chen Xian yang menunjukkan bahwa dia kaya dan berkuasa. Namun pada saat ini, orang tua itu tersenyum dan melemparkan piring tembaga itu ke Xiaoyan di depan mata Chen Xian. "Semuanya harus dilakukan dengan tertib. Aku yang dulu bukanlah seseorang yang mau melakukan apapun demi uang. Karena aku sudah menerima barangnya, aku tentu saja tidak akan berbalik dan menjualnya kepada orang lain." Segera senyuman muncul di wajah Xiaoyan setelah dia menerima pelat tembaga. "Terima kasih tuan tua," ucap Xiaoyan. Pada saat ini ekspresi jelek melintas di wajahnya. Setelah itu dia menoleh ke Xiaoyan dan perlahan berkata, "Seorang teman tambahan setara dengan jalan tambahan. Menyinggung seseorang karena sesuatu yang tidak kau yakini, itu tidak masuk akal." Xiaoyan tersenyum. Dia meletakkan pelat tembaga di cincin penyimpanannya di depan Chen Xian. Setelah itu dia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Xian. "Maaf, aku pikir aku tidak diberkati menjadi temanmu. Aku juga membutuhkan benda ini. Namun jika kau memiliki kesabaran untuk menunggu, aku mungkin akan memberikannya kepadamu secara gratis setelah aku mempelajarinya." Xiaoyan sekali lagi menangkupkan tangannya ke pria tua itu setelah berbicara. Akhirnya dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju tangga. Xiaoyan baru saja mengangkat kakinya ketika kedua lelaki tua itu yang baru saja menderita kerugian menggeser tubuh mereka dan menghalangi jalannya. Senyum di wajah Xiaoyan perlahan ditarik setelah jalannya diblokir. Sebelum dia bisa membuka mulutnya, 2 aura agung perlahan melonjak keluar dari tubuh dokter peri kecil dan Tian Huozunze seperti air banjir.
Jika kau tidak menyingkir dalam waktu 3 nafas, kau akan mati. Mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil berbahaya saat dia menatap 2 orang yang menghalangi jalan mereka. Niat membunuh bergejolak dalam suaranya yang jernih dan dingin. Pada saat ini, ekspresi kedua lelaki tua itu berubah di hadapan aura menakutkan dari dokter peri kecil dan Tian Huozunze. Di bawah tekanan ini, mereka secara refleks mulai mundur. Melihat mereka mundur, Xiaoyan menoleh menatap Chen Xian di samping yang menyipitkan matanya. Saat mata mereka bertemu, Xiaoyan berkata, "Jangan menyinggung perasaanku." Setelah kata-kata itu terdengar, Xiaoyan mengabaikan wajah Chen Xian yang berubah menjadi dingin. Dia berbalik dan berjalan ke tangga. Adapun dokter peri kecil Tian Huozunze dan Yezong di sampingnya buru-buru mengikuti. Mata Chen Xian gelap dan padat saat dia memelototi punggung kelompok Xiaoyan. Hanya ketika kelompok ini menghilang dari pandangannya barulah sudut mulutnya terbelah menjadi senyum gelap sedingin es. "Suan tua, bantu aku menyelidiki sekelompok orang ini. Ini pertama kalinya tuan muda ini bertemu dengan seseorang yang mengancamku. Ini sungguh menarik." Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.